Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2491 sampai bab 2500. Jangan mengalihkan perhatian ke semua orang. Fokus ke satu sasaran. Qin Yanran memerintahkan. Namun, pemandangan itu benar-benar di luar kendali. Sebagian besar orang tewas dan yang lain berlarian dengan panik ke segala arah. Hanya Su Haiying, Taoist Qinglong, dan Tuan Qidu, dengan pengalaman mereka yang kaya, berkumpul di sekitar. Tentara Yin sulit dibunuh, karena mereka sama sekali tidak dapat menemukan elemen iblis di dalam tubuh mereka. Elemen iblis letaknya berbeda-beda, ada yang di kepala, dan yang lainnya mungkin tersembunyi di dalam hati. Beberapa tersembunyi di perut. Jika seseorang mencoba setiap posisi satu persatu, maka akan keburu dihancurkan oleh tentara Yin. Saat ini, semua orang hanya menggunakan telapak tangan mereka untuk menerbangkan prajurit Yin di dekatnya. Kamu masuk dulu. Aku menggunakan alat siluman. Selesai Taoist Qinglong berbicara, ia melemparkan botol batu giok. Terdengar dia melantunkan mantra siluman. Sebuah sungai besar tiba-tiba mengalir keluar dari botol giok, menenggelamkan semua tentara Yin di sekitarnya. Meskipun air semakin banyak, tetapi tumpukan tentara Yin hampir menjadi seperti gunung. Ini hanya bisa menghentikan mereka untuk sementara waktu. Itu tidak bisa menghentikan mereka selamanya. Ayo cepat bergerak ke sana. Setelah Qin Yanran selesai berbicara, semua orang melompat ke jantung lembah. Mereka bersembunyi di gua dan mendiskusikan tindakan selanjutnya. Di awal sebelum bertempur jumlah mereka cukup banyak. Tanpa diduga, setelah diburu oleh tentara prajurit Yin, sekarang ada kurang dari 10 orang yang tersisa. Taoist Qinglong dan Tuan Qidu semuanya ada di sini. Master Tao seperti Su Haiying juga ada di sana. Ribuan tidak terhitung. Saya tidak menduga kelompok tentara Yin ini telah menjadi monster. Su Haiying berkata malu. Sepertinya kali ini, makam para jenderal dan rombongannya lebih garang. Saya khawatir senjata siluman kita tidak dapat menghentikan begitu banyak tentara Yin. Dao Long Qinglong juga mengerutkan kening. Omong-omong, Tuan Crawford, di mana pria tua yang datang bersamamu? Qin Yanran berkata, dia berbicara tentang Paman Quick. Paman Quick pastilah masih berurusan di luar. Selain itu, Geralt tahu di dalam hatinya bahwa jika Finley Quick tidak muncul, ada alasan mengapa dia tidak muncul. Sudah pergi, kata Geralt dengan alasan. Semuanya hidup dan bangkit melawan satu sama lain. Kelompok mayat itu juga pasti memiliki cara untuk menekan kita. Geralt duduk dan mengeluarkan Wei Tianling yang dia ambil dari Simen Fei dari tangannya. Hai, Tuan Crawford. Apakah Anda ingin menggunakan Wei Tianling itu? Taoist Qinglong tentu saja akrab, dan segera bertanya. Aku masih ingin bertanya padamu. Bukankah Wei Tianling memiliki efek menekan iblis? Aku tidak tahu bagaimana melakukannya. Ini awalnya milikmu. Haruskah kamu yang melakukannya? Kata Geralt, malu untuk mengatakan. Saya tidak bisa menggunakan mantra siluman Wei Tianling. Jika saya bisa menggunakannya, bagaimana bisa Tuan Crawford melukai anak saya dengan parah pada hari itu? Taoist Qinglong berkata dengan senyum masam. Aku akan menggunakannya. Setelah Qin Yanran melihatnya, alisnya juga terangkat. Hah, Geralt memandang Qin Yanran. Wei Tianling ini berasal dari Dao Abadi. Asal mulanya sebenarnya adalah monumen batu di langit untuk menekan iblis. Begitu Tuan Crawford mengeluarkannya, saya juga segera mengingatnya. Untuk menangani mayat-mayat itu, saya rasa kita benar-benar perlu menggunakan Wei Tianling. Qin Yanran berkata, saya menemukan set lengkap metode penggunaan Wei Tianling dalam buku rahasia keluarga kami. Namun, ini perlu digunakan oleh seorang ahli yang memiliki kekuatan jiwa yang kuat, untuk mengerahkan kekuatannya. Qin Yanran selesai berbicara. Para pemimpin Qinglong Dao mundur beberapa langkah tanpa sadar. Bagaimanapun, mereka bukan Dao Xiu, tetapi Demon Xiu. Ada juga beberapa kekhawatiran. Wei Tianling ini sangat kuat. Bisa-bisa menyakiti mereka secara tidak sengaja. Saya pikir roh primordial Tuan Crawford sangat kuat. Wei Tianling ini, saya rasa Andalah yang benar-benar bisa menggunakannya. Qin Yanran berkata sambil tersenyum. Menurut saya, Nona Qin, Anda segera menyebutkan mantranya. Karena pasukan tentara Yin akan segera bergegas. Penjaga pintu kita hampir mati.
Berdiri di pintu masuk gua, Su Haiying berkata dengan cemas. Oke, Tuan Crawford. Saya akan memberikan mantra Wei Tianling Anda. Dengan itu, Qin Yanran bergeser ke sisi Geralt dan mengajarinya mantra dan metode penggunaannya. Geralt mengingat semuanya. Kalian tetap di gua. Aku akan turun dan mencoba menyelamatkan orang-orang. Setelah Geralt selesai berbicara, dia membawa Wei Tianling dan terbang keluar dari gua. Terlihat Geralt berdiri di udara, di hadapan mayat yang tak terhitung jumlahnya. Geralt diam-diam melafalkan mantra. Wow, terlihat Wei Tianling terbang dari tangannya. Terbang ke langit. Langsung meluas. Dan sekitarnya ditutupi oleh cahaya keemasan. Kemanapun cahaya keemasan yang menyilaukan melesat, semua prajurit yang terpesona menutupi mata mereka dengan kesakitan. Berduka dan menangis di mana-mana. Makan ini. Saat berikutnya, Geralt berteriak dengan marah. Boom! Terlihat cahaya keemasan Wei Tianling membentuk topeng setengah lingkaran besar. Seberapa banyak mayat yang ada, dan seberapa besar jangkauan mayat-mayat itu. Sedemikian juga besar rentang penyebaran topeng ini. Maka semua prajurit Yin yang diselimuti oleh perisai cahaya menjadi kaku dan tidak bisa bergerak. Geralt mengendalikan topeng dan dengan cepat menekannya. Boom! Tanah di sekitarnya retak. Tubuh prajurit Yin terus mengeluarkan asap ungu. Apa? Mereka kesakitan dan suram. Pada akhirnya, asap menghilang. Semua prajurit yang mati tidak bergerak. Setelah pertarungan tadi, kurang dari sepertiga orang yang tersisa. Dan di antara mereka, yang terluka ada setengahnya. Terima kasih Tuan Crawford. Terima kasih Tuan Crawford. Semua orang bersyukur. Geralt duduk, bermeditasi Fajue diam-diam, dan memberi perintah kepada Wei Tian. Situasi terkendali, dan Qin Yanran merasa tenang. Wei Tianling ini memang senjata abadi. Sepertinya senjata abadi yang kita panen bukanlah karena tidak kuat, tetapi kita tidak bisa menggunakannya sama sekali. Kata Taois Qinglong. Tuan Dao Qinglong, kamu paling akrab dengan makam umum ini. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Geralt bertanya. Prajurit Yin terkendali. Jadi kita bisa melanjutkan. Pintu masuk ke makam jenderal ada di depan kita. Dengan mengambil keuntungan dari kelemahan jenderal tanpa kepala, kita harus segera menemukannya. Penting untuk menggunakan lingkaran sihir dan senjata siluman yang kita atur dalam sekali jalan. Qinglong lebih jauh menjelaskan. Ayah saya memberitahu saya bahwa ada total 72 makam, besar dan kecil di makam umum. Dan ada artefak abadi yang indah disimpan di salah satu makam. Apakah Qinglong Dao Chang tahu di makam yang mana itu diletakkan? Qin Yanran bertanya. Ya, Qinglong. Jika Anda memiliki pengetahuan, katakan saja. Kami mengorbankan begitu banyak orang. Tetapi kami bukan umpan meriam bagi Anda. Jika kita benar-benar bertemu dengan jenderal tanpa kepala, situasinya akan sama seperti tadi. Mungkin akan lebih kacau lagi. Kami tidak tahu gundukan kuburan mana yang harus kita masuki untuk mengambil harta karun itu. Itu semua adalah tumpukan pasir lepas. Sebaliknya, harta karun di dalamnya sangat mungkin diambil olehmu dalam keadaan kacau. Jadi kamu bisa cepat pergi. Su Haiying memandang Dao Master Qinglong dan berkata. Qin Yanran mengangguk. Jelas, dia juga bermaksud sama. Semua orang mempertaruhkan hidup mereka untuk bergegas ke makam jenderal, untuk mendapatkan alat siluman super yang terkenal. Hehe, semua orang benar-benar salah paham denganku. Aku hanya tahu bahwa hanya ada satu dari 72 kuburan yang memiliki senjata magis, dan sisanya kosong. Tapi mana yang spesifik? Bagaimana aku bisa tahu? Apakah pil darah Yin juga ada di salah satu kuburan bersama dengan senjata ajaib itu? Tanya Geralt. Tuan Crawford benar. Pil darah Yin ada di sana. Pada saat yang sama, Taois Qinglong membelai janggutnya dan menatap Geralt. Dan kemudian tiba-tiba mengubah kata-katanya. Mengapa? Tuan Crawford datang ke sini untuk pil darah Yin, bukan untuk artefak siluman. Apa jawaban atas kata-kata Tuan Qinglong? Saya hanya membutuhkan pil darah Yin dalam perjalanan saya. Geralt berkata dengan ringan. Hehe, tidak apa-apa. Semua orang akan masuk nanti. Dan semuanya harus dilakukan sesuai rencana. Dan formasi harus dikerahkan sesegera mungkin. Setelah perintah diberikan, semua orang pergi ke gua. Dao Long Qinglong adalah yang pertama menanggung beban dan memasuki area utama makam sang jenderal terlebih dahulu. Qinglong dan yang lainnya telah memasuki makam para jenderal berkali-kali selama bertahun-tahun, sehingga mereka dapat dianggap akrab dengan jalan itu. Segera, di bawah kepemimpinannya, semua orang datang ke makam utama. Ada sebuah gua di makam umum, dan makam itu dibangun di atas gunung yang besar. Tingginya mencapai beberapa ratus meter. Ruangnya sangat besar, belum lagi jarak dari depan ke belakang mencapai beberapa ribu meter. Di makam ada peti mati besar,
Di sekelilingnya, 72 prasasti batu besar didirikan membentuk sebuah cincin. Menurut Tao Qinglong, beberapa artefak magis ditempatkan di ruang di belakang salah satu prasasti. Semuanya bergerak lebih cepat. Siapkan formasi dan jebakan untuk jenderal tanpa kepala. Qinglong tampak dingin dan tegas, dan segera meraung. Adapun Taois yang berpengalaman, mereka dengan cepat menempatkan bendera formasi. Mereka membentuk jebakan itu sekarang. Dalam sekejap, rantai besi besar yang dibentuk oleh formasi abadi dengan cepat menuju ke sekitar peti mati dan mengikat peti mati dengan kuat. Boom! Namun, jenderal tanpa kepala di peti mati itu sepertinya menyadari adanya serangan. Geralt terkejut. Dengan jelas dia melihat bahwa peti mati itu bergetar. Ini tidak bagus. Kelopak mata Su Haiying berdenyut kencang. Saat berikutnya, bang, ada suara keras. Dan peti mati terbuka. Rantai besi besar yang dibentuk oleh lingkaran sihir menghilang dalam sekejap. Tutup peti mati besar melesat ke arah kerumunan dengan kecepatan tinggi. Su Haiying tidak bisa menghindar. Melihat bahwa dia akan terkena, Geralt segera mengerahkan jurus pedang. Peti mati itu terbelah menjadi dua dan terbang keluar. Tertanam kuat di gunung. Su Haiying menyeka pipi dan berkata, "Terima kasih, Tuan Crawford." Su Haiying mengangguk pada Geralt, dan tatapan Geralt saat ini telah ke dalam peti mati. Terlihat sepasang kaki muncul dari peti mati. Setelah itu, mayat besi yang mengenakan baju besi dan memegang pedang besar, tetapi tanpa kepala, berdiri. Geralt tahu bahwa itu adalah jenderal tanpa kepala. Seluruh tubuh iblis itu telah keluar. Suhu seluruh ruang turun beberapa derajat. Gunakan formasi peri. Qinglong Dao meraung dengan keringat di wajahnya. Semua orang tidak peduli tentang hal-hal lain. Dan mereka menyebarkan formasi abadi satu demi satu. Di dalam prasasti jenderal tanpa kepala, tersimpan pil darah Yin. Dao Qinglong, Long Yuanei. Mereka adalah murid Zhu Sengshan. Dan mereka juga ingin menangkap jenderal tanpa kepala. Namun, sejak dari luar, hingga memasuki makam, sampai bertemu dengan jenderal tanpa kepala yang sangat kuat ini. Seluruh proses membuat Geralt merasa sedikit aneh. Misalnya, Taois Qinglong. Dia sangat janggal. Dia jelas memiliki pemahaman yang mendalam tentang tempat ini. Tetapi dia tidak dapat mengetahui rahasia dari 72 makam. Contoh lain, jenderal tanpa kepala itu sangat kuat. Sehingga dia harus membawa begitu banyak master untuk melawan hanya dengan formasi abadi. Menurut Finley Quick, jenderal tanpa kepala sebenarnya adalah mayat yang menjadi iblis. Apakah iblis dapat ditangani oleh ranah Taoisme dengan formasi abadi? Bukankah ini akan menjadi percobaan antara hidup dan mati? Tuan Crawford juga menangkap sesuatu yang janggal. Pada saat ini, telinga Geralt menerima transmisi suara rahasia Qin Yanran. Nona Qin juga pasti paham, kan? Geralt berkata dengan dingin. Harap berhati-hati, Tuan Crawford. Saya juga sudah lama merasa ada yang janggal dengan Master Taois Qinglong. Kata Qin Yanran dingin. Geralt dan Qin Yanran berkomunikasi satu sama lain. Pada saat yang sama, sekelompok master di dunia kultivasi juga bertarung sengit dengan jenderal tanpa kepala. Terlihat pedang panjang jenderal tanpa kepala dengan gelombang dan cahaya hitam besar menempel pada, menggelegar kemanapun ia disabetkan. Semua master yang telah menyerang berdasarkan formasi terpaksa mundur. Arai naga emas. Su Haiying meraung pada saat ini. Dan semua orang setuju. Terlihat ada 12 orang yang melompat keluar. Semuanya adalah basis kultivasi Tao. Masing-masing memegang bendera di tangan. Mengucapkan mantra dalam hati. Dalam sekejap, seluruh area menjadi berkecamuk. Dan bahkan di atas terbentuk lapisan awan gelap dalam sekejap. Menutupi seluruh area. Momomo, di bawah deru angin. Seekor naga emas terbentuk oleh cahaya keemasan. Menatap ke langit dan mengaum. Mo, setelah naga emas besar itu meraung. Ia langsung menerjang jenderal tanpa kepala itu. Jenderal tanpa kepala mengangkat pedang panjangnya segera menghadapi naga emas raksasa. Seketika, 12 orang yang memegang bendera semuanya berkeringat di dahi. Dan mereka tampaknya tidak mampu mengangkatnya lagi. Tuan Crawford, gunakan Wei Tianling untuk membantu kami. Di samping, Dao Master Qinglong yang juga berdiri di luar barisan berteriak. Tuan Crawford, ayolah, Su Haiying tidak akan bisa menahannya lagi. Sudut mulut Su Haiying berlumuran darah. Baiklah, Geralt mengerutkan kening dan kemudian mengeluarkan Wei Tianling, membalikkan keadaan dalam sekejap. Dengan bantuan Wei Tianling, kekuatan naga emas menjadi lebih besar. Rasakan, di kaki jenderal tanpa kepala, permukaan batu menunjukkan retakan-retakan. Keempat arah, menyebar dengan cepat. Terlihat 12 master, dengan Geralt yang paling kuat, semuanya menekan jenderal. Pada saat ini,
King Long tiba-tiba tersenyum dingin dan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah pintu masuk kerumunan. Sebuah cahaya hitam melintas. Sebuah batu besar yang dipahat dengan segel ambruk dari pintu masuk gua. Boom, gunung bergetar. Dan batu besar menutup gerbang. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa keluar. King Long, apa yang ingin kamu lakukan? Kepanikan melintas di wajah Qin Yanran. Gerald sedang membaca mantra dengan Wei Tianling di tangannya. Meskipun dia tidak bisa melarikan diri, dia juga memperhatikan situasi tersebut. Apa yang ingin kamu lakukan? Nona Qin sangat pintar. Apakah dia tidak bisa mengatakannya? King Long membawa tangannya di punggungnya. Apakah kamu ingin membunuh semua orang? Qin Yanran marah, lalu menghantam ke arah King Long dengan telapak tangan. Namun, King Long mengangkat tangannya. Gelombang cahaya hitam yang kuat melintas, menjatuhkan Qin Yanran dan para pengawal di belakang Qin Yanran. Kuat dan tak terhentikan. Mengapa kamu menjadi begitu kuat? Qin Yanran tidak bisa mempercayainya. Gerald juga terkejut bahwa meskipun dia sudah sangat berhati-hati, situasinya kritis sekarang. Dan dia hanya peduli untuk menyelamatkan orang, tetapi lupa untuk mewaspadai King Long. Nona Qin, dia bukan King Long. Dia adalah Zhu Sheng, penguasa King Long. Gerald meraung. Apa, Tuan Zhu Shengsan? Su Haiying berkata dengan terkejut. Hahaha, kalian para junior. Lelaki tua ini telah bersusah payah mengumpulkan kalian semua. Ya, lelaki tua ini adalah Zhu Shengsan. Setelah berbicara, tubuh panjang King Long Dao berubah. Ia menjadi seorang lelaki tua berambut abu-abu. Sosoknya kurus. Seluruh wajahnya seperti kulit pohon. Semua orang membuatnya menarik napas. Gerald, aku tidak salah paham denganmu. Kamu sangat pintar, tetapi kamu terlalu muda dan kurang pengalaman. Kamu hanya seorang yang bisa diperalat. Zhu Shengsan menyimpan tangannya di punggungnya dan menatap Gerald dan mengangguk. Zhu Shengsan, dengan kekuatanmu, aku khawatir 200 dari kami bersama-sama bukanlah lawanmu. Dan kamu, dengan semua kelicikanmu, telah membawa master-master ini ke makam para jenderal beberapa kali. Apa yang ingin kamu lakukan? Gerald alisnya mengernyit, hatinya semakin bingung. Sementara Gerald berbicara, dia mengedipkan mata kepada Su Haiying dan yang lainnya. Aku, Zhu Shengsan, ingin mengumpulkan kekuatan bersama. Dan dengan bantuan jenderal tanpa kepala, aku akan mendapatkan cahaya kehidupan dari kalian semua. Saat itu, semua orang baru menyadari dan segera mundur bersama. Zhu Shengsan segera melambaikan tangannya. Seketika terbentuk kabut tipis di sekitarnya, menyelimuti semua orang di dalamnya. Jika kali ini Wei Tianling tidak mampu menghadapi, artinya semua orang akan mati. Kamu sangat keji, Su Haiying berteriak dengan marah. Gerald mengerutkan kening. Kamu telah menghabiskan waktu bertahun-tahun. Ternyata kamu hanya ingin memanfaatkan kami hidup-hidup, kan? Hahaha. Karena kamu akan mati. Tidak apa-apa bagiku untuk memberitahumu tentang hal ini. Seperti yang kamu katakan, Gerald, aku bisa membunuh kalian semudah memotong kue. Namun, darah kalian para Taois jauh lebih penting daripada nilai keberadaan kalian sendiri. Semua itu ku ketahui setelah bertahun-tahun tidak pernah bisa menembus rahasia makam para jenderal. Dan saya tidak pernah bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Tapi, ada fenomena aneh yang terus meningkat dari hari ke hari. Kata Zhu Shengsan. Apa itu? Tanya Qin Yanran, yang sudah terluka. Kamu juga telah melihat kelompok prajurit Yin yang kamu temui sebelumnya. Perubahan mereka setiap hari. Dan energi iblis di tubuh mereka menjadi semakin kuat. Jenderal tanpa kepala yang ada di depanmu sama sekali tidak mampu mengendalikan prajurit Yin yang begitu besar, sehingga roh iblis mereka terus meningkat. Zhu Shengsan menjelaskan, maksudnya kamu ingin mengatakan, apa yang kami temui di depan mata kami sama sekali bukan jenderal tanpa kepala. Bahkan, Anda belum pernah melihat jenderal tanpa kepala yang sesungguhnya. Gerald bertanya, ya, sejak ratusan tahun yang lalu, saya menemukan sesuatu yang aneh. Tetapi sekarang saya lebih yakin. Ini sama sekali bukan jenderal tanpa kepala yang legendaris. Ini adalah mayat pengganti. Aku sudah sering ke sini. Dan aku ingin membongkar semua mayat di sini. Tapi sayangnya, tidak peduli seberapa kuat mana milikku, aku masih belum dapat menemukan apa yang aku inginkan. Zhu Shengsan menggelengkan kepalanya dan berkata, lalu apa gunanya kami bagimu? Tanya Su Haiying. Tentu saja berguna. Telah bertahun-tahun kalian datang untuk berpartisipasi ke makam para jenderal sebanyak 4 kali. Itu sangat menginspirasi saya. Kalian semua adalah orang tua. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa setiap kali Anda pergi ke makam jenderal, apa yang terjadi pada tentara Yin di makam jenderal ini? Zhu Shengsan tersenyum. Hei, maksudmu, setiap kali kita datang,
Basis kultivasi prajurit Yin semakin kuat. Su Haiying dan yang lainnya berpikir. Ya, tetapi bukan setiap kali Anda datang. Tetapi setiap kali Anda berdarah, prajurit Yin akan sangat kuat. Jadi saya menyimpulkan bahwa para prajurit dan jenderal tanpa kepala di makam umum pasti memiliki hubungan yang hebat dengan darah Anda para pembudidaya Tao. Beberapa kali pertama adalah percobaanku. Hari ini, saya akhirnya yakin dengan dugaan saya. Jadi saya berencana muncul secara langsung untuk menggunakan darah kalian agar membuka rahasia makam para jenderal. Zhu Sengshan tertawa. Ternyata kamu telah menggunakan artefak siluman kuno dari makam jenderal yang kami incar. Su Haiying sangat marah. Yah, kalian generasi muda. Saya tidak perlu memberitahu Anda terlalu banyak. Jika bukan karena bakat kultivasi geral yang luar biasa warisan dari orang tua Wuxiang itu, saya tidak akan repot-repot berbicara omong kosong dengan Anda. Sekarang saatnya menggunakan darah dan pengorbanan kalian. Setelah selesai berbicara, Zhu Sengshan melafalkan mantra dalam diam. Qin Yanran di samping merasa bahwa mantra ini sangat aneh. Sebuah retakan muncul di punggung tangannya. Saat retakan muncul, darah mengalir keluar. Adapun semua orang yang berada di bawah naungan kabut, retakan juga muncul di punggung tangan mereka. Pada saat ini, terlihat liontin batu giok di leher Qin Yanran. Dan tiba-tiba cahaya keemasan melintas. Diikuti oleh dua pria tua berambut abu-abu, muncul di depan Qin Yanran. Dari dua lelaki tua itu, satu mengenakan jubah hitam dan yang lainnya mengenakan jubah putih. Mereka memiliki rambut putih, tetapi wajahnya seperti anak kecil. Dan begitu mereka muncul, Geralt merasakan tekanan yang kuat. Sejak Geralt melangkah ke ranah Taoisme, kecuali Finley Quick dan Zhu Sengshan, tidak ada yang pernah memberinya tekanan semacam ini. Jelas kedua lelaki tua ini memenuhi kriteria yang dikatakan Finley Quick, yaitu pembudidaya abadi. Sepasang orang bijak hitam dan putih. Ini sungguh menarik. Ribuan tahun yang lalu, sepasang orang bijak hitam dan putih telah naik tingkat menjadi abadi di alam pemahaman. Lalu sejak kapan kalian menjadi boneka pengawal wanita ini? Zhu Sengshan tertawa. Zhu Sengshan, tubuhmu yang sebenarnya telah hilang. Sekarang, menghadapi kami berdua, apakah menurutmu layak bagi kita untuk bertarung? Pria tua berjubah putih itu berkata dengan dingin. Hah, ya. Sekarang aku hanya punya satu klon. Aku khawatir akan sangat sulit bagiku untuk menghadapi kalian berdua dari ranah abadi secara bersamaan. Namun, aku ingin bertanya. Rahasia jenderal tanpa kepala akan segera terungkap. Apakah kalian berdua tidak ikut bergerak? Zhu Sengshan berkata dengan tangan di punggungnya. Pria tua berjubah putih dan pria tua berjubah hitam saling memandang. Tampak ragu-ragu. Kakek putih. Kakek hitam. Jangan tertipu olehnya. Dia ingin menggunakan darah seluruh pendekar dunia kultivasi untuk membuka rahasia jenderal tanpa kepala. Dia jahat dan licik. Dan dia pasti tidak akan ikut berbagi denganmu. Qin Yanran menutupi lukanya dan berdiri. Dengan 3 kali lambaian tangan Zhu Seng, cahaya hitam melintas ke arah tubuh Qin Yanran. Terlihat tubuh Qin Yanran lukanya telah sembuh. Hehe, saya sebenarnya tidak ingin menyakiti Nona Qin. Ikatan mantra pada Nona Qin sudah saya lepaskan. Itu karena Nona Qin yang ingin kalian berdua lindungi. Tetapi para pendekar itu masih dalam ikatan formasi besar saya. Darah mereka juga telah menetes hilang. Dan rahasia makam jenderal akan segera terungkap. Apakah kalian berdua benar-benar tidak ingin melihatnya? Zhu Sengshan berkata sambil mencibir. Senior hitam dan putih. Jangan dengarkan dia. Selamatkan kami. Kalian berdua tahu bahwa leluhurku mengenal kalian. Aku adalah Master Sekte Tianshan saat ini. Su Haiying meraung. Ini, pria tua berjubah hitam itu tidak bisa mengambil keputusan saat ini. Apakah tega? Kalian berdua hanya berdiam diri dan menyaksikan runtuhnya ranah pemahaman. Su Haiying meminta bantuan. Saudara kedua, jangan tertipu olehnya. Kita juga sesama dari ranah kultivasi. Kita tidak boleh hanya berdiam diri dan menyaksikan iblis besar Zhu Sengshan ini membunuh semua orang. Ayo kita selesaikan dia. Pria tua berjubah putih itu melambaikan tangannya. Setelah berbicara, dengan tangannya mengerahkan jurus pedang, langsung bergegas menuju Zhu Sengshan. Tenang, kakak. Dengarkan aku. Tugas kita adalah melindungi Nona Qin Yanran. Sekarang Nona Qin tidak terluka. Akan lebih baik jika kita memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari tahu tentang makam jenderal. Itu akan bermanfaat. Pria tua berjubah hitam itu putus asa. Saudara kedua, kamu. Pria tua berjubah putih itu mengerutkan kening. Hahaha. Orang suci hitam itu lebih mengerti. Kamu pikir dengan satu kloningku tidak bisa mengalahkanmu. Sebaliknya, bisakah kamu membunuhku? Jika kita bertempur sampai akhir, maka kita akan kehilangan kedua belah pihak.
Lihatlah, generasi muda dari dunia kultivasi ini telah kehilangan darah mereka. Tetapi ketika rahasia makam sang jenderal terungkap, saya khawatir kalian tidak akan bisa melawan jenderal tanpa kepala itu. Bagaimana menurutmu? Tanya Zhu Sengshan. Mendengar kata-kata itu, lelaki tua berjubah putih menarik kembali tangannya. Kakek Bai, Qin Yanran berkata dengan cemas. Nona, saya telah memastikan bahwa Anda baik-baik saja sekarang. Tetapi apa yang dikatakan Zhu Sengshan masuk akal. Di akhir pertarungan, kami akan menjadi mana yang tidak berguna. Kami tidak dapat menyelamatkan junior dari dunia kultivasi ini. Kemudian jika kami tidak mampu menghadapi jenderal tanpa kepala pada waktu itu, bahkan kami tidak bisa melarikan diri. Dan di satu sisi itu akan sangat menyakiti nona muda. Pria tua berjubah putih itu mengerutkan kening dan berkata, hahaha, yah, kalian berdua memahami orang. Hari ini, dengan bantuan kalian berdua, kekuatan Zhu Sengshan sedikit bertambah. Zhu Sengshan tertawa. Selesai berbicara, dia terus menekan formasi mantranya. Sementara Geralt baik-baik saja, tetapi Su Haiying sudah pucat dan muntah darah. Formasi naga emasnya retak, dan dia tidak bisa menahannya lagi. Sementara darah dari ratusan tangan para kultivator yang baik itu terus mengalir, dan membentuk jalur aliran darah, terus meresap ke retakan tanah. Retakan di kaki jenderal tanpa kepala tampak melebar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Roh-roh jahatnya terus berkembang. Bum bum bum. Tiba-tiba saat berikutnya, seluruh aula makam para jenderal sedikit bergetar. Retakan di tanah semakin melebar pesat. Darah yang ditumpahkan semua orang bahkan menjadi keemasan. Dan dengan cepat merembes ke bawah. Bumi dan gunung-gunung bergetar. Pemandangan ini membuat Zhu Sengshan serta sepasang orang tua bijak hitam dan putih sedikit terkejut. Apakah saya berhasil? Rahasia makam jenderal benar-benar bisa terungkap oleh darah para pembudidaya ini. Zhu Sengshan tersenyum bahagia. Tidak heran rahasia makam jenderal tidak dibuka begitu lama. Kakak, lihat. Sepertinya ada lapisan ruang di bawah aula utama. Ini mengerikan. Saya pikir jenderal tanpa kepala yang berada di atas memiliki basis kultivasi di atas ranah Tao. Tidak bisa dibayangkan pemilik sebenarnya dari makam jenderal itu, bahkan lebih kuat lagi. Orang suci berjubah putih itu menyimpan tangannya di punggung dan mengawasi setiap pergerakan di bawah makam. Sekarang, rongga besar telah muncul di kuburan. Geralt merasa tubuhnya tenggelam secara bertahap. Seolah-olah ada daya hisapan kuat dari lubang. Seketika, Geralt sangat ingin menyelamatkan orang-orang dari formasi Zhu Sengshan, melafalkan mantra dalam keheningan, dan melepaskan Wei Tianling. Wei Tianling berbalik melawan formasi iblis besar Zhu Sengshan yang mengikat semua orang. Boom! Suara keras. Kabut Wei Tianling menyerang lingkaran sihir. Memanfaatkan kesempatan ini, semua orang mengumpulkan formasi naga emas bersama-sama. Geralt mengangkat bahunya dan segera berlari ke lubang di bawah. Boom! Pada saat ini, cahaya yang kuat terpantul dari dalam lubang. Dalam sekejap, seluruh kabut sihir iblis besar Zhu Sengshan dikalahkan. Zhu Sengshan, yang sedang melakukan pekerjaan itu terkejut, terjajar mundur puluhan langkah, dan menghantam gunung. Engah, Zhu Sengshan menyemburkan darah. Mata sepasang orang tua suci hitam dan putih bersinar. Cepat, masuk ke gua. Diikuti dengan lompatan ke dalam lubang besar. Ya ampun, Long Yuanmei dan milikku. Zhu Sengshan tampak panik. Lalu langsung masuk ke dalam gua. Apa yang harus kita lakukan? Su Haiying menelan ludah. Semuanya ada di sini. Rahasia makam umum ada di bawah. Walaupun akan mati, aku tetap harus tahu apa rahasia makam umum, Qin Yanran berkata. Setelah berbicara, dia melompat turun. Nona Qin benar. Kita harus tahu walaupun kita akan mati. Semua orang melompat turun. Bum bum bum. Kembali ke Geralt. Karena Geralt adalah yang pertama melompat turun. Tubuhnya dengan cepat jatuh ke dalam jurang maut oleh kekuatan hisap yang kuat dan tak terhentikan. Kecepatan jatuhnya sangat tinggi, dan jurang ini tampaknya benar-benar tak berdasar. Proses jatuhnya Geralt telah hampir 20 menit, dan belum ada tanda-tanda mencapai bagian bawah. Dan sekarang Geralt tidak dapat menggunakan mana sama sekali. Boom! Tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk jatuh. Geralt jatuh ke area air yang luas, membangkitkan gelombang yang tak terhitung jumlahnya. Saat Geralt terus tenggelam ke dalam air, dia merasakan itu bukan terlihat seperti sungai sama sekali. Itu lebih seperti area laut. Dan sekitarnya sangat gelap. Mengapa ada wilayah laut di dasar Gunung Chang'an? Geralt tercengang. Setelah tubuhnya mencapai keadaan stabil, sekarang dia merasa bisa mengendalikan energi sejatinya. Segera dia melompat ke permukaan laut. Geralt dengan cepat melompat dari laut bawah tanah ke udara. Sekarang, Geralt tidak tahu berapa kedalaman dia di bawah tanah.
Tapi kedalaman laut ini tampaknya tak terbatas. Geralt awalnya menilai bahwa setidaknya setengah dari wilayah barat laut telah sepenuhnya tertutup. Benar-benar aneh. Ada laut dalam di bawah tanah ini. Sambil bergumam, Geralt mengendalikan tubuhnya dan terus terbang di sepanjang laut, mencoba menemukan beberapa petunjuk. Bas, pada saat ini, di bawah kakinya, di dalam air laut, tiba-tiba terdengar dengungan. Mata Geralt menembus kegelapan air dalam. Dia buru-buru melihat ke bawah. Terlihat bayangan hitam besar melintas di bawah laut. Sangat cepat. Hah, apakah rahasianya ada di dasar laut? Geralt melihat sekeliling lagi tetapi tidak ada yang aneh di sekitarnya. Jadi dia fokus pada dasar laut. Yah, apakah benar atau tidak? Mencari di dasar laut lebih baik daripada mengambang tanpa tujuan di atas. Sesaat Geralt mendongak, dia tidak bisa lagi melihat lubang dari mana dia jatuh. Tanpa pikir panjang, Geralt melompat turun lagi dan menabrak dasar laut. Bagian dasar air laut ini sangat suram dan dingin. Tidak hanya air dingin yang menusuk tulang, tetapi pada saat yang sama, dia merasa sangat terpesona. Geralt menahan rasa dingin yang menusuk ini sambil mencari-cari. Tidak tahu berapa lama Geralt mencari, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak sama sekali. Geralt bahkan belum melihat bayangan apapun di dasar laut sekarang. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika saya mencari selama 10.000 tahun, akan sulit untuk menemukan jejak apapun. Ini seperti tempat tanpa batas. Dalam sekejap, saya melakukan perjalanan ribuan kilometer dengan cahaya keemasan vertikal, tetapi saya tidak menemukannya sama sekali. Nihil, Geralt mengerutkan kening dan berkata dalam hati, seperti laut pada umurnya, atau laut pedalaman, maka seharusnya memiliki pantai. Anehnya ini seperti mustahil untuk menemukan garis pantai walaupun bergerak sangat cepat dalam cahaya keemasannya. Setelah memikirkannya, mata tajam Geralt tiba-tiba bersinar. Oh, begitu. Ini sama sekali bukan laut sungguhan, tapi hanya ilusi. Bukankah ini seperti formasi lengkap dari pendahulu Wuxiang? Kekuatan magis dari formasi tingkat tertinggi yang tercatat, yaitu ilusi yang ada di lengan baju. Kekuatan magis tersebut sama seperti lautan tempat Geralt sekarang. Bola ilusi dalam lengan baju dapat menciptakan ilusi alam semesta tanpa batas. Sekali terjebak dalam ilusi ini, maka tidak peduli seberapa besar kekuatan ringan tubuh seseorang, dia tidak bisa terbang keluar dari ilusi alam semesta tak terbatas yang diciptakan di lengan baju. Hanya terus terjebak di dalamnya. Ilusi alam semesta lebih seperti mewakili alam semesta. Tidak peduli seberapa tinggi kekuatan magis seseorang, apakah mungkin terbang keluar dari alam semesta? Seolah-olah terbang melayang, tapi sebenarnya hanya berdiri diam. Semakin Geralt memikirkannya, Geralt semakin yakin. Mengingat kejadian tanah runtuh, pasti Geralt bukan satu-satunya yang melompat turun. Kemungkinan orang-orang yang lain sudah dekat juga. Tetapi karena terjebak dalam ilusi alam semesta di lengan baju, maka jarak celah 1 mm pada kenyataan seperti jarak tak terhingga di dalam ilusi alam semesta saat ini. Dia tidak dapat mencapai atau melihatnya sama sekali. Karena Geralt adalah seorang pembudidaya surgawi sejati, maka adalah lumrah dia mengetahui kekuatan magis semacam ini. Hanya saja Geralt tidak cukup hanya mengetahuinya begitu saja. Bukankah dia juga sekarang sedang menjalani hidup dan mati di dalam alam semesta, kan? Jadi dengan mencapai kesadaran saja, belum bisa menghasilkan solusi. Geralt mengerutkan kening dan berpikir. Setelah memikirkannya, dia teringat satu-satunya kekuatan magis yang dimilikinya sekarang, yaitu transformasi janin. Pengalaman pertama sebelumnya, dengan kekuatan magis ini, dia bisa menembus air yang lemah sekalipun. Tetapi apakah itu juga mungkin dalam ilusi saat ini? Coba saja, Geralt akan coba lakukan saja. Saat ini, transformasi janin Geralt langsung digunakan. Terlihat Geralt berubah menjadi cahaya redup, langsung menembus laut bawah tanah yang tak berujung ini. Ketika Geralt sekali lagi menyebarkan indera spiritualnya, dia melihat bahwa dia telah keluar dan tiba di sebuah rumah besar. Terdapat ruangan besar dan kecil di sini. Ini seperti gudang yang besar. Wilayah laut sebelumnya sudah lama tidak ada. Jika Geralt tidak mahir dalam transformasi janin, tentu akan terjebak di laut itu seumur hidup, kan? Memikirkannya sekarang, Geralt benar-benar sedikit takut. Tempat apa ini? Geralt menetapkan pikirannya, mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Selain ruang besar dan kecil, kemudian tampak sebuah gulungan gambar tergantung di dinding. Ini adalah lukisan pemandangan, menunjukkan pegunungan tinggi dan air yang mengalir, serta ada ruang terbuka besar di depan yang dilewati sungai. Daerah sekitarnya adalah hutan persik. Itu terlihat sangat menyenangkan dan memiliki sentuhan seperti negeri dongeng.
Selain itu tampak ada gambar seorang lelaki tua yang duduk, yaitu di paviliun di atas ruang terbuka. Salah satu yang paling menarik Geralt, ada gambar beberapa burung bangau besar. Terlebih lagi, di atas paviliun, sepertinya ada naga dan burung phoenix yang melayang. Pemandangannya indah dan puitis, terlihat cukup jelas. Geralt melihat lukisan ini dengan hati-hati beberapa kali. Dan ketika dia menemukan bahwa tidak ada yang istimewa dari itu, dia mengalihkan pandangannya ke ruang-ruang. Selain ruang besar, ada 7 atau 8 ruang kecil. Geralt pergi dan membuka salah satunya. Setelah membukanya, pil merah tua Yin terlihat, tergeletak di tanah. Pil darah Yin. Geralt sangat gembira setelah menyaksikannya. Dia telah berusaha yang terbaik dan akhirnya menemukannya. Segera, Geralt mengumpulkan pil darah Yin terlebih dahulu. Ruangan yang tersisa dibuka. Geralt mencium aroma, seperti ramuan. Entah apa khasiat ramuan ini, yang jelas bermanfaat. Geralt mengabaikannya lebih dahulu. Saat membuka ruang terakhir, Geralt menemukan bahwa yang ini sangat berbeda. Di dalamnya ada beberapa butiran kecil, tetapi bukan pil obat. Itu jelas logam emas. Apa gunanya barang ini? Geralt mengambilnya dengan satu tangan, kemudian menimbang-nimbang di tangannya. Boom! Namun, saat berikutnya, perubahan mendadak terjadi. Terlihat butiran emas tiba-tiba keluar dari tangannya dan melompat keluar. Semuanya jatuh ke arah tanah. Saat melompat, butiran-butiran itu melesat lagi. Dan dalam sekejap, berubah menjadi selusin orang besar yang hidup dan muncul di depan Geralt. Orang-orang itu semua mengenakan baju besi emas dan memegang pedang emas besar dengan wajah aura pembunuh. Geralt kira-kira menghitung 18 orang. Anda para senior. Ya. Geralt sedikit ketakutan. Dia menerobos makam sang jenderal. Bunuh segera. Begitu pemimpin mengatakannya, cahaya pedang langsung mengenainya. Geralt menggunakan pedang tanpa fase untuk memblokir. Wuxiang Jianqi langsung terguncang dengan keras lalu hancur. Geralt bahkan terpental ke belakang, membanting keras ke dinding batu. Adapun 18 orang itu, tinggal satu orang yang begitu kuat masih bisa bertahan. Pada saat ini, 18 orang itu berkumpul kembali. Haruskah aku mati di tangan butiran-butiran emas ini? Geralt tidak mau menyerah. Namun bagaimanapun Geralt panik. Kehadirannya tidak diterima saat ini. Geralt segera gunakan Dava 5 guntur. Untuk sesaat, di dalam gua, kilat menyambar. 5 guntur melingkupi dengan rapat, penuh kengerian. Wow, guntur menyambar prajurit lapis baja emas dengan kilatan petir. Tetapi baju besinya hanya sedikit berasap. Tidak menyebabkan cedera serius padanya sama sekali. Bes kultivasi prajurit baju besi emas ini terlalu menakutkan. Hati Geralt bergetar. Geralt benar-benar terdesak. Geralt mencoba menangkis prajurit lapis baja emas di depannya dengan pedang tanpa fase lagi. Dan sekali lagi pedangnya hancur. Geralt berguling-guling, lolos dari pukulan fatal. Kemudian beberapa prajurit baju besi emas mengeluarkan pedangnya. Cahaya pedang yang bergelombang muncul dari segala arah. Dan Geralt mengelak lagi. Dengan gentar Geralt bergumam, saya sama sekali bukan lawan dari kelompok prajurit baju besi emas ini. Namun, pada saat berikutnya, adegan yang mengejutkan Geralt terjadi. Terlihat kilatan pedang menabrak lukisan di belakang Geralt. Ada kilatan cahaya, dan semua energi diserap oleh lukisan itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Geralt terkejut. Geralt melirik lagi lukisan itu, menjadikan kulit kepalanya mati rasa. Tampak bahwa di lukisan paviliun sekarang bukan lagi satu orang, tetapi 2 orang yang duduk berhadapan, sepertinya sedang minum teh. Bocah bodoh, jangan bengong, cepat masuk ke gambar. Dan jika kamu menunda, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Saat Geralt masih tertegun, suara Paman Quick dalam lukisan itu mencapai telinga Geralt. Sementara prajurit baju besi emas, yang melewatkan satu pukulan, segera mendekat, membuatnya semakin terpojok. Sudah terlambat, tapi coba saja. Saat berbicara, Geralt berubah menjadi aliran cahaya dan langsung masuk ke lukisan. Tidak lama kemudian, sudah ada penampakan orang lain di foto ini. Geralt merasakan aliran udara sekitar dengan sangat cepat, dan tubuhnya terhisap terus-menerus. Gubrak. Pada akhirnya, Geralt jatuh ke tanah. Akibatnya bangau di samping terkejut dan terbang. Geralt tidak merasakan sakit. Dia perlahan bangkit dari tanah, dan dia melihat pemandangan seperti khayangan di matanya. Di depan Geralt, ada sebuah paviliun. Finally Quick sedang duduk dan minum teh dengan seorang lelaki tua berambut abu-abu. Haha, saudara Quick, muridmu layak menjadi pemilik primordial Herculean Spirit tingkat ke-9. Dia benar-benar bisa menembus lengan bajuku dan memasuki rumahku. Lumayan. Lumayan. Pria tua berambut putih itu mengangguk dan tersenyum.
Sang abadi hebat memberi pujian. Finally Quick tersenyum. Paman Quick, apa ini semua? Geralt segera tersadar dari bengongnya. Segera teringat orang-orang di luar tadi memiliki 9 jiwa. Dia hampir terjebak. Sementara Finally Quick, apa sebenarnya basis kultivasinya? Dia melihat semua kejadian sebelumnya dan menunggunya di sini. Geralt juga sangat ingin tahu tentang pria tua berambut putih ini. Dia abadi. Dan dia bukan orang biasa pada pandangan pertama. Bahkan Finally Quick benar-benar menyebutnya abadi yang hebat. Hehe, Geralt, bukankah kamu datang ke sini untuk mencari Tuan Baizi ini? Finally Quick menggelengkan kepalanya. Finally Quick, kamu bilang dia jenderal tanpa kepala. Geralt terkejut. Benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Oh, semuanya sudah lama sekali terjadi. Saya berada di sini sekarang. Karena tidak bisa melepaskan obsesi saya mengejar latihan spiritual. Saya gagal melewati kesengsaraan saat itu. Adik, jangan bingung. Yang kamu lihat ini adalah jiwa dan pikiran terakhirku. Aku tidak punya tubuh. Aku hanya bisa mengandalkan lukisan kuno ini sebagai tempat tinggal. Orang tua itu tersenyum. Ternyata dia adalah siluman yang nyata dalam cerita legenda. Geralt kaget. Mungkin melihat Geralt bingung. Lelaki tua berambut putih itu melanjutkan. Tubuh asli saya telah hancur. Tanpa benda magis lukisan kuno ini, jiwa saya akan hilang. Jika demikian, maka pribadi saya benar-benar hilang. Namun, karena saya memilih untuk masuk ke benda magis lukisan kuno, tentu saja tidak akan mudah bagi orang untuk menemukan tempat tinggal saya. Untuk mencegah mereka yang memiliki niat buruk saya tinggal di sini. Lalu saya atur formasi pemurnian mayat di lapisan atas tempat ini. Dan lapisan bawah adalah formasi alam semesta di lengan baju saya. Jika sudah sampai pada pusatnya, meskipun Anda seorang pendekar Dikjaya, tidak peduli seberapa kuat basis kultivasi Anda, tidak akan bisa menghancurkan para prajurit berbaju besi lapis emas. Geralt mendengarkan dan mengangguk berulang-ulang. Memang, jika bukan karena penyelamatan Finally Quick barusan, dia tentu telah dicabik-cabik oleh para prajurit lapis baja emas itu. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.